Politika Indonesia menyampaikan data soal pengaruh endorsement Jokowi dan Anies Baswedan. Hasilnya endorsement dari... Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Hendris? Semoga Sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Pilkada khususnya DKI Jakarta itu menjadi perhatian publik. Karena apa? Sekarang ramai Ridwan Kamil Suswono itu di-endorse atau didukung oleh mantan Presiden Jokowi. Lalu kemudian Pramono Anung, Rano Karno di-endorse atau didukung oleh Anies Baswedan. Kalau di media sosial, paslon itu kan didukung mantan pejabat, mantan presiden, bahkan presiden juga. Nah ini enggak, Pak Anies ini seorang pengangguran, jadi paslon didukung oleh seorang pengangguran. Jadi sekarang Jokowi efek versus Anies efek di pilkada khususnya DKI. Dan survei membuktikan kalau banyak masyarakat yang memilih orang paslon yang tidak didukung oleh Jokowi, 64%. Politika Indonesia menyampaikan data soal pengaruh endorsement Jokowi dan Anies Baswedan. Hasilnya endorsement dari Anies masih cukup tinggi mempengaruhi suara paslon Pilkada Jakarta. Menurut survei yang dilakukan 19 hingga 24 September 2024, populasi survei merupakan seluruh warga Jakarta dengan jumlah responden 1.200. Pada survei ini ditanyai seandainya Jokowi dan Anies mendukung salah satu paslon Pilkada Jakarta, apakah akan memilih atau tidak pasangan yang didukung kedua tokoh tersebut. Hasilnya, 64,4% warga Jakarta tidak memilih paslon yang didukung oleh Jokowi. Sementara 16,8% memilih paslon yang didukung Jokowi. 18,8% menjawab tidak tahu. Sementara 53% warga Jakarta tidak memilih paslon yang didukung Anies Baswedan. Hanya 27% yang memilih paslon yang didukung oleh Anies. 20% warga Jakarta menjawab tidak tahu. Bahkan di channel YouTube Hendris Media kemarin saya membuat polling ya, paslon yang didukung oleh Anies Baswedan 70% dipilih, yaitu Anies Pramono Anung ketimbang Jokowi. Nah, tentu ini jadi banyak perbincangan publik ya, karena Anies sekarang mendukung Pramono Anung. Lalu apakah strategi Anies ke depan sehingga memilih untuk mendukung Pramono Anung? Yuk kita coba analisa guys ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Hendris Media ini, jangan lupa ya support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Hendris semua. Nah, mungkin kalian melihat perbedaan di video kali ini. Ya, ini saya baru saja gunting rambut ya, dengan style, jujur aja nih sahabat, ini style rambut ini saya ikutin gara-gara nonton sepak bola tadi malam, di mana timnas Indonesia itu menang 2-0 atas Arab Saudi. Hendris Media mengucapkan congrats untuk timnas Indonesia, sekarang menjadi peringkat ketiga dunia ya. Insya Allah nanti bisa melaju ke Pildun ya, Piala Dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi saya nonton tadi malam sehingga saya tidak membuat konten video tadi malam. Alhamdulillah itu menegangkan. Marcelino luar biasa. Marcelino waktu itu pernah dibully, sekarang dipuji. Apalagi dengan gaya ikoniknya. Dan efek kualifikasi Piala Dunia ini juga banyak orang-orang dari Arab Saudi itu datang ke Indonesia dan memuji kota Jakarta. Dan banyak karya-karya Pak Anies Baswedan itu yang terekspos ke publik. Dan mereka kagum dengan Jakarta dan juga karyanya Pak Anies Baswedan. Saya perhatikan berbagai video-video diunggah di media sosial, bagaimana cantiknya Jakarta dan bagaimana bangganya orang-orang Arab luar negeri melihat Indonesia. Jadi efek timnas Indonesia menang dari malam juga berefek bagus dengan karya-karya Pak Anies Baswedan. Jadi makin banyak netizen-netizen yang bangga dengan karya Pak Anies Baswedan.
karena tadi malam ya saya melihat style rambutnya Marcelino, juga pemain timnas yang lain banyak yang membuat seperti ini. Tadi pagi saya buru-buru potong rambut guys ya. Karena istri sempat juga protes, bagian sini cepat panjang ya, jadi dia maunya dipendekin. Akhirnya saya potong lah. Sama tukang cukur saya bilang style ini gaya Marcelino dan kawan-kawan tadi malam di timnas. Dia bilang ini lupus, kembali ke gaya lupus zaman dulu. Akhirnya dipotong. Nah, cuman bagian belakangnya guys tuh. Pertama istri saya senang bagian depannya, pas bagian belakangnya istri protes. Kita lanjutkan ya. Strategi Anies ke depan. Dari kacamata saya pribadi ya. Kenapa Pak Anies akhirnya memutuskan pilihan untuk mendukung Pramono Rano? Tentu ini pasti sudah ada pertimbangan politis sebelumnya. Karena Pak Anies Baswedan kan politisi. Selain itu tentu dia juga akan mempertimbangkan hal-hal lainnya. Ya, menurut saya alasan Anies Baswedan mendukung Pramono Anung, pertama gugatan di MK uji materi kota kosong itu kan ditolak oleh MK. Kedua, ini ajang panggung Pak Anies Baswedan itu kembali dipertaruhkan di Pilkada DKI. Udahlah Pak Anies tidak bisa melaju melayar, maka dengan mendukung salah satu paslon, karena kan sebelumnya Pak Anies Baswedan sudah mengatakan terlalu dini untuk mendukung salah satu paslon ya kan, maka harus lihat dulu, harus baca situasi dan kondisi. Itu kedua, alasan kedua menurut saya. Yang ketiga, tentu ada visi misi Pak Anies Baswedan yang akan dilakukan oleh Pramono Anung. Tentunya ada deal-deal politik. Dan saya perhatikan beberapa waktu yang lalu saya pernah juga mereaksi video Pak Anies waktu itu, kenapa dia menangis setelah tidak jadi berlayar Pilkada DKI Jakarta. Kalau Pak Anies merasa sedih karena tidak bisa melanjutkan atau membantu rakyat miskin kota Jakarta. Benar saja sahabat Hendris. Apa yang saya analisa tersebut dari bagaimana sedihnya Pak Anies waktu itu di wawancara malam-malam Pak awak media, ya itulah alasannya. Dan menurut saya ini juga menjadi pertimbangan Pak Anies kenapa mau mendukung Pramono Anung. Pasti ada deal-deal politik. Kalau Pak Pramono Anung itu akan melanjutkan visi misi program Pak Anies Baswedan. Makanya kenapa Pak Anies Baswedan lebih ke mendukung Pramono Anung. Ada visi misi Pak Anies Baswedan yang mungkin dilanjutkan oleh Pramono Anung. Mungkin seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin kalau analisa saya kurang tepat, mohon kasih masukan ya guys ya. Bagaimana menurut kalian sahabat Hendris? Ya, kalau saya ke arahnya ke situ. Keempat ya, ini juga menjadi momen tepat Pak Anies Baswedan untuk tetap di kancah politik nasional. Kalau nanti Pramono Anung menang, kemudian visi misi Pak Anies itu dilaksanakan oleh Pramono Anung, maka nama Pak Anies pun tentu akan meroket. Dan Pak Anies Baswedan akan punya kendaraan politik di tahun 2029. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Otomatis kalau Pramono Anung ini menang di Pilkada DKI Jakarta, partai yang mendukung Pramono Anung PDIP pasti akan senang dong. Ya nggak? Wow, ini efek Anies gitu ya. Efek Anies ya, dari anak abah. Karena kita tahu sendiri kan, para pemilih di Jakarta itu mayoritas anak abah. Anak abah ini pinter-pinter, tidak gampang digiring-giring gitu loh. Dan mereka sangat loyal dengan Anies Baswedan. Ya, mereka sangat pintar. Jadi mereka pasti akan menimbangkan secara matang siapa nanti kandidat gubernur DKI yang tepat untuk mereka. Karena kan tidak mungkin kalau tidak memilih salah satu pun. Itu tentu nanti akan merugikan dan menguntungkan. Ya, ini analisanya sih bagus. Kalau misalnya gercos, gerakan coblos bersama dilakukan, maka akan diuntungkan adalah paslon yang lain, Ridwan Kamil, Suswono, dan Pangrekun, ya kan? Nah, tapi kalau memilih salah satu,
ya. Kemudian ada visi misi Pak Anies Baswedan di situ yang dibawa, maka peluang rakyat Jakarta untuk paling tidak mendapatkan hak-hak mereka, ya, ada Pak Anies Baswedan di belakang yang mudah-mudahan kita bisa yakin dan percaya, ya, pengaruh Pak Anies Baswedan itu sangat tinggi. Jadi makanya kenapa Pramono Anung Rano Karno itu meminta dukungan kepada Pak Anies Baswedan. Dan tentunya lagi kalau tidak ada deal-deal politik, tidak ada mungkin visi misi Pak Anies yang dibawa, kan nggak mungkin kan Pak Anies Baswedan mau mendukung mereka begitu saja. Benar nggak Sahabat Hendris? Jadi pilihannya sekarang sama kayak Pilpres 2019 yang lalu. Itu kan pilihannya cuma dua ya, Jokowi dan Prabowo. Nah, antitesa Jokowi tentu akan memilih Prabowo. Ya, kalau golput kan nggak, yang diuntungkan nanti malah ke Jokowi. Makanya kenapa kemarin banyak pemilih yang tidak suka dengan Jokowi itu akan memilih Prabowo Subianto. Dan ini juga mungkin pilihannya ketika Pilkada DKI. Ini kita coba mempertimbangkan gitu ya. Karena ini namanya politik ya, dinamis guys ya. Kalau kita lakukan gerakan coblos bersama, maka nanti yang akan untung adalah paslon yang lain. Sementara paslon yang lain itu tidak membawa visi misi Pak Anies Baswedan. Misalnya, karena kotak kosong kemarin sudah kalah, tentu pilihannya mau tidak mau 3 calon ini, khususnya di Jakarta, ya kan? Mana yang dipilih yang kira-kira terbaik dari yang baik tentunya. Apalagi Pak Anies Baswedan tentu punya banyak pertimbangan dengan kalkulasi politiknya gitu loh. Maka dia akhirnya memutuskan memilih Pramono Rano. Tentu ini juga kan mengajak anak Abah sama-sama memilih Pramono Rano yang didukung oleh Anies Baswedan daripada memilih mungkin pasangan yang di-endorse oleh Jokowi. Karena kalau diperhatikan sekarang memang rame-rame ini para politisi ini berusaha untuk menenggelamkan Jokowi efek. Kayaknya sih begitu, ya kan? Apalagi muncul di video kemarin tuh ya, ada foto Jokowi dalam tong sampah. Itu kan rame banget guys ya. Itu kok bisa? Siapa yang naruh seperti itu? Berani banget gitu yang naruh foto Jokowi di tong sampah. Untuk kendaraan politik ya, Anies Baswedan di tahun 2029 nanti, ya. Logikanya kalau dukungan Pak Anies ini, anak Abah mendukung Pramono Rano, tentu PDIP akan senang, ya kan? Maka peluang Pak Anies Baswedan punya kendaraan politik di 2029 itu ada. Karena di politik ini dinamis ya, tadinya lawan jadi kawan. Tadinya contohnya Pak Anies Baswedan, Tom Lembong itu kan mendukung Jokowi 2014. Akhirnya di tengah jalan bubar. Sekarang jadi lawan politiknya Jokowi. Ya. Jokowi dengan Megawati, PDIP dulunya kan bersatu. Nggak tahu kenapa akhirnya bercerai-berai. Walaupun ada analisa-analisa yang mengatakan ya itu cuman sandiwara mereka. Ternyata sebenarnya mereka tetap masih bersatu. Tapi kan tampaknya Jawa Tengah kan mereka berlaga gitu ya. Pendukung Jokowi dengan pendukung Megawati. Jadilah inilah politik gitu loh. Dan saya juga belajar gitu ya, di samping membuat konten-konten video ini saya belajar. Begitu juga politik sekarang ini. Pak Anies Baswedan juga tentu karena orang politik, ya politisi tentu punya kepentingan. Apakah itu kepentingan dia nanti kendaraan politiknya di tahun 2029, otomatis DKI Jakarta akan lebih berkembang. Kemudian ada visi misi Pak Anies Baswedan yang dibawa oleh Pramono Rano. Kemudian maka dia akan punya bargaining di 2029. Apalagi sekarang ya, Pak Anies Baswedan efek itu lebih tinggi ketimbang Jokowi efek. Ya, padahal Pak Anies Baswedan bukan orang partai. Mau bikin partai aja sudah dijegal ke sana kemari. Belum lagi tersangkakan Pak Tom Lembong. Itu juga mungkin putusan politiknya. Tom Lembong sudah ditersangkakan ya oleh Kejaksaan Agung ya. Sampai sekarang kan masih sidang pra-peradilan. Kita doakan nanti mudah-mudahan sidang pra-peradilan Pak Tom Lembong bisa bebas. Belum lagi juga ini sekarang
Said Didu dikriminalisasi karena protes tentang PIK 2, ya kan? Dan juga Pak Said Didu pernah bongkar siapa sosok otak di balik ditangkapnya Tom Lembong, ya kan? Dan sekarang dikriminalisasi karena begitu gencarnya menyuarakan tentang PIK 2 dan lain sebagainya macamnya. Tentu Pak Anies Baswedan dan tim punya pertimbangan sendiri, ya kan? Tom Lembong yang katanya dia untuk mendanai pendirian partai, kemudian diredam, ditangkap, itu diredam tujuannya, ya. Maka Pak Anies Baswedan tentu mempertimbangkan putusan-putusan langkah politiknya, termasuk mendukung Pramono Rano ini. Walaupun ya banyak orang menyaksikan, tapi kita lihat nanti. Mudah-mudahan langkah yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan ini, pertama tentu kalau saya perhatikan langkah yang dilakukan ini, ya saya dari berapa langkah tadi, 5 atau 6 gitu ya. Pertama, mempertimbangkan uji materi kota kosong ditolak, kemudian Tom Lembong juga ditangkap gitu ya. Maka mungkin visi misi Pak Anies Baswedan itu bisa dilanjutkan oleh Pramono Rano, karena kan kalau RK kan tidak mungkin, ya kan, karena ada sosok efek Jokowi di situ, ya kan, akan sangat sulit untuk Pak Anies Baswedan bisa masuk ke situ. Benar nggak sama Hendris? Dan ini mungkin saling menguntungkan. PDIP mencari suara dari anak Abah, ya kan, dan Abah pun mencoba mencari keuntungan di sini. Visi misinya masuk, kemudian ke depannya dia punya kendaraan politik untuk di tahun 2029. Otomatis kalau Pramono Rano menang di DKI Jakarta, maka dinamis ya politik itu, otomatis PDIP nanti akan mendukung jalan politiknya Pak Anies Baswedan di tahun 2029. Tidak menutup kemungkinan, ya kan, ya. Karena saya perhatikan ya ini perang dingin gitu loh, untuk saling perang dingin untuk bisa mengendalikan efek Jokowi, ya. Maka Pak Anies Baswedan itu turun tangan, luar biasa efek Pak Anies Baswedan ya. Pak Anies Baswedan itu akan ada matinya, pengangguran berkelas gitu kata masyarakat gitu ya. Kalau saya melihat seperti itu, ini positif thinkingnya kita dengan langkahnya Pak Anies Baswedan. Tapi kita kan nggak tahu, apapun itu kan itu putusannya Pak Anies Baswedan. Kita sebagai masyarakat melihat, ya, tentu untuk masyarakat Jakarta tentu akan punya pertimbangan sendiri. Apakah memilih pilihan dari dukungan Pak Anies Baswedan ataukah gercos, gerakan coblos bersama. Oke, silakan dipertimbangkan ya untuk para masyarakat Jakarta. Kalau saya pribadi melihat seperti itu, guys, ya. Mudah-mudahan ini langkah politik yang tepat Pak Anies Baswedan ya ke depannya. Karena kan kalau saya perhatikan PKS pun dia mensupport juga gitu ya di Jawa Barat ya. Karena di situ ada anak Abah. Saya perhatikan begitu. Pak Anies Baswedan ini langkah politiknya itu panjang, pelan, hati-hati, tapi arahnya nanti 2029. Kenapa tidak? Ya kan? Dulu misalnya Pak Anies Baswedan dengan Pak Prabowo klop, tengah jalan akhirnya sendiri-sendiri. Malah tahu nanti bisa balik lagi. Gerindra, PDIP, ya, Nasdem itu akan bersatu kembali. PKS di tahun 2029 nanti mungkin akan melawan dominasi dari Jokowi di tahun 2029, karena kan Jokowi sudah mempersiapkan Gibran, ya kan. Banyak itu analisa-analisa di media sosial. Selain Gibran juga Kaisang juga disiapkan. Memang Jokowi ini akan terus memperkuat dominasinya di politik tanah air. Sampai kapan? We don't know. Oke? Kita kan hanya melihat dan menganalisa. Nah, bagaimana menurut kalian sahabat Iris? Apakah analisa saya ini bisa diterima? Kalau ada kurangnya saya mohon maaf sekali lagi ya. Ini hanya analisa ya. Kalau ada baiknya, ada tepatnya silahkan diambil. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa, saya bukan siapa-siapa. Oke? Saya hanya belajar untuk mengamati, menganalisa apa yang terjadi saat ini. Oke? Dan beberapa analisa saya itu seperti yang dilakukan oleh langkah Pak Anies Baswedan itu
Alhamdulillah banyak yang pas gitu ya. Dan saya juga lihatnya seperti itu. Oke, kita positive thinking dengan langkah Pak Anies Baswedan. Oke, itu saja video kali ini. Sama ini, thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.